Haleluya, puji nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita dalam GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-34. Kita baca di ayatnya yang keempat. Sekali lagi, kitab Ulangan pasalnya yang ke-34, kita baca di ayatnya yang keempat, bunyi firman Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah kisah atau pertemuan antara Musa dan Allah, saudara-saudara, di Gunung Nebo, di mana Allah membawa Musa di akhir-akhir hidupnya. Sebelum Musa mengalami kematian, saudara-saudara, menghembuskan nafasnya, Allah membawa Musa ke Gunung Nebo dan menunjukkan seluruh tanah Kanaan yang dimana Musa sendiri tidak bisa mendudukinya. Saudara-saudara, kalau kita boleh baca di ayatnya yang ke-1, kita baca di ayatnya yang ke-1, bunyi firman Tuhan. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke Gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu dari Gilead sampai ke kota Dan. Saudara-saudara, Allah menunjukkan seluruh negeri tanah Kanaan yang merupakan impian dari seluruh umat Israel, bangsa Israel yang pada saat itu dibawa Musa keluar dari tanah Mesir. Harapan impian mereka untuk boleh memasuki tanah Kanaan. Tetapi memang Musa tidak diizinkan Allah untuk memasuki tanah Kanaan. Di sini dikatakan, tadi kita sudah baca, Allah hanya mengizinkan dia melihatnya dari jauh dan tidak memasukinya atau tidak menyeberanginya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di masa-masa akhir-akhir hidup Musa, saudara-saudara, Musa ini berusia 120 tahun. Dan dikatakan bahwa mata Musa belum buram, saudara-saudara. Mari kita baca di ayatnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-7 di pasal 34 ini dikatakan, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Jadi di usia yang ke-120 tahun ini, Nabi Musa, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Berarti dia masih kuat dan dia masih bisa berjalan, saudara-saudara, karena matanya belum kabur. Tetapi di usianya yang ke-120 tahun ini, saudara-saudara, benar-benar Allah tidak mengizinkan dia memasuki tanah Kanaan. Sempat Musa memberikan penawaran, saudara-saudara, tetapi Allah sesuai dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan. Memang Musa tidak bisa memasuki tanah Kanaan, saudara-saudara. Apa yang kita mau pelajari dari Nabi Musa ini, saudara-saudara? Kita mau pelajari satu hal, di mana untuk setia, saudara-saudara, dibutuhkan suatu hati yang penuh dengan ketulusan dan ikhlas, saudara-saudara. Musa sudah tahu dari awal, saudara-saudara, bahwa dia tidak akan memasuki tanah Kanaan. Tetapi dia tetap terus setia melakukan pelayanannya. Dia tetap terus setia melakukan apa yang Tuhan sudah rencanakan, mengalir dengan rencana Tuhan. Bisa saja secara manusia Musa menuntut, saudara-saudara. Dia menuntut haknya karena dia sudah melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bisa saja Musa menuntut. Tetapi kita mau belajar dari Nabi Musa bahwa dia memiliki hati yang penuh dengan kesetiaan, ketulusan hati, yang memiliki hati yang penuh dengan keikhlasan. Sehingga tidak ada kemarahan, tidak ada rasa dendam, tidak ada kebencian, saudara-saudara. Tidak ada kekecewaan yang dia tunjukkan. Dia mengikuti, mengalir sesuai rencana Tuhan. Saudara-saudara, walaupun dia tidak memasuki tanah Kanaan, tetapi kita melihat tetap sampai di akhir hidupnya Tuhan menyertai Musa, saudara-saudara. Nah, kita mau belajar untuk memiliki hati yang penuh dengan keikhlasan, ketulusan, dan kesetiaan, saudara-saudara. Mungkin kita saat-saat ini, saudara-saudara, sedang dalam pergumulan-pergumulan di mana kita sedang bergumul banyak hal-hal, banyak rencana-rencana yang kita sudah lakukan, saudara-saudara. Dan kita selalu berharap bahwa apa yang kita rencanakan ini harusnya terjadi, saudara-saudara. Tetapi apa yang kita rencanakan tentunya berbeda dengan rencana Tuhan, saudara-saudara. Apa yang kita sudah cita-citakan, saudara-saudara, beda dengan apa yang sudah Tuhan rancangkan, saudara-saudara, dalam kehidupan kita.
Bahkan mungkin terkadang kita sudah banyak meluangkan waktu kita untuk cari Tuhan, melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi yang berjalan adalah tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita mau belajar dari Musa. Musa tidak menuntut saudara-saudara. Musa tidak meminta haknya saudara-saudara. Tetapi dia belajar mengikuti rencana Tuhan. Dia belajar untuk senantiasa mengalir saja saudara-saudara. Mari saya ingin mengajak kepada kita semua saudara-saudara. Kita mau mengalir sesuai dengan rencana Tuhan. Kita datang kepada Tuhan ketika kita berdoa. Jangan kita membawa list-list yang sudah kita rencanakan dan rancangkan dalam kehidupan kita. Tapi mari kita datang dengan kertas kosong saudara-saudara di hadapan Tuhan. Dan kita minta Tuhan, tuliskanlah apa rencanamu untukku. Tuliskanlah apa yang menjadi kehendakmu untukku saudara-saudara. Dan biarlah apa yang sudah Tuhan rancangkan ini untuk kita. Kita mau tanda tangan, kita mengatakan ya Tuhan, saya mau ikuti sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita mengikuti rencana Tuhan. Bukan Tuhan yang mengikuti rencana kita sebagai manusia saudara-saudara. Amin. Saya ingin mengajak kepada kita semua untuk setia, tetap terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kalau kita berjalan bersepakat dengan Tuhan saudara-saudara, percaya, niscaya penyertaan Tuhan yang terbaik menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang menguatkan kami. Biar kami tetap terus berserah, mengandalkan Engkau dan selalu menaruh harap kepada Engkau. Membawa seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Firman Melati Mas dimanapun berada. Tuhan menyertai, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selesai dalam renungan firman Tuhan saat ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.